hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban. Putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban. Putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Ini tuh semacam apa ya sahabat ya? Pengen nyanyi gitu ya. Hai Cukup ya kalian. suara-suara mereka ya. Iya. Jadi era-eranya sekarang nih ya, kayak ada suara-suara yang lembut, yang bulat, yang apalagi ya? Ngebas gitu tuh. Yang ini nih aduh luar biasa. Ini siapa ya mereka ya sahabat ya? Ada di teras kita sambil menyenandungkan lagu dengan suara yang ciamik, tapi juga kok ya saya merinding dengernya ya. Kan berarti ini studio baru belum diruat kan ya? Bukan. Tapi karena makna lagunya yang dapat banget. Paling lo. Siap. Anda di sini sebagai apa? Apa saja sesuai kebutuhan. Iya. Kitanya kebetulan menjadi pengasuh mereka. Gitu tadi tuh nih. Aduh luar biasa ya. Jadi sahabat, kali ini Palilo hadir
sebagai bintang tamu ya, bukan bintang 7. Tapi Pak Lilo ini salah satu pengasuh dari Alkud Voice. Yeay. So, hari ini saya Ratu Rini di teras Alkud 2 udah kedatangan Alkud Voice. Masya Allah, Alkud apa lagi? Ya, Iya. sesuai dengan proyeknya nanti. Sesuai dengan proyeknya ya, Masya Allah. Terus produktif ya. Kita kenalan dulu ya. Kalau yang sebelah sana sudah terkenal ya, sahabat ya. Warawiri studio Iya, kita ya. iya. Pak Lilo sebagai salah satu, bisa dibilang founder juga ya. Boleh seperti itu. Uh-uh. Tapi memang rencananya bakalan banyak project dan pengen memproduktifkan mereka ke depannya nanti. Oke. Ini kan sebetulnya wasilahnya kalau dari lagunya tahu dong ya, berawal dari event atau momen kemerdekaan kita nih yang baru saja kita lewati. Mereka tampil loh sahabat. Jadi mereka tuh tampil di lapangan. Yang udah nonton pasti udah tahu vibes-nya kayak gimana ya. Kalau belum, coba dicek, scroll lagi ya di Alkud Official. Itu ada tayangannya HUT RI kita dan mereka tampil. Siapa mereka? Kita langsung kenalan dari sebelah sana. Tadi ada Pak Lilo ya. Nggak usah kenalannya Anda ya. Sudah terkenal. Iya, baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Mereka aja nih yang Oke. harusnya kita expose. Ini yang paling ganteng dan yang paling junior kayaknya ya. Hai, apa kabar sahabat? Halo. Baik. Halo. Kameranya sebelah mana ya? Kameranya sana. Ya siapa namanya nak? Namanya siapa? Nama aku Faizan. Faizan. Tadi mah latihan namanya panjang deh. Siapa namanya? Faizan Akbar Abdul Ghani. Oke, Faizan Akbar Abdul Ghani. Arti kata Faizannya apa? Ada gitu ya. Kelas berapa tuh? Oke. Kelas Kelas Sekarang 4 4 SD. SD. Sekarang Faizan kelas 4. Salah satu vokalis dari Alkud Voice. Sebelahnya ada Ada Ana Altafunisa. Masya Allah, dari dia kayak makan apa gitu ya, kayak yang moist gimana gitu ya. Masya Allah. Ana sekarang dari seragamnya sih di Semata ya? Iya. Oke, kelas? Kelas 1 SMA. Kelas 10. Kelas 10 ya sekarang ya. Oke. Dan ini yang tidak disangka-sangka gitu ya. Diam gitu tadi ternyata suara yang keluar boom gitu, luar biasa, bulet banget. Kamu nggak grogi? Enggak ya? Sahabat sebelum kenalan, satu lagi, penasaran kan? Mumpung saya nggak lupa, mereka ini performnya keren banget, jadi langsung ditayangkan, kemudian disaksikan, dan hasilnya menurut saya sih sempurna banget. Kamu siapa? Saya Nesya Nafisa Sugiana. Ulangi, Nesya Nafisa Sugiana. Nesya Nafisa Sugiana. Nama-nama mereka tuh kayaknya emang khas-khas vokalis gitu kan sih Pak Lilo? Iya Gitu ya. Nesya ini di SMP nih, Putih Biru ya. Iya. Oke. Terus kenapa bisa sih kalian tuh gabung di Alkud Voice? Tadinya gimana ceritanya? Iya. Iya, dari mana-mana dulu. Memandang, boleh ya? Menyamakan persepsi iya, supaya. persepsi, baik. Saya serahkan kepada Anda, seorang founder dari Oke. Alkud Voice. Ceritanya gimana bisa ngumpulin mereka bertiga sampai ke bentuk Alkud Voice? Oke. Berawal itu tentu saja dari project dari upacara 17 Agustus itu ya. Saya tadinya kepikiran gitu ya ngelihat ngelihat upacara di kenegaraan gitu ya. Itu kan biasanya menghadirkan para penyanyi-penyanyi yang sudah kita kenal gitu ya. Menyanyikan katakanlah kemarin tuh ada Putri Aryani, kemudian Ziva juga perform, sebelumnya juga tahun lalu ada Liodra gitu. Kenapa enggak pada saat 17 Agustusan di yayasan kita gitu ada sebuah perform yang menampilkan lagu-lagu kebangsaan, lagu perjuangan. Diingat-ingat lagi, di-remind lagi gitu. Karena kan kita tahu beberapa anak remaja pasti dia mulai kehilangan ingatan lagu-lagu tentang lagu perjuangan Terkikis gitu. rungkat gitu ya. Iya. Mulai terkikis Iya, gitu. iya. Maka lewat dari itu juga ingin mengenalkan lagu-lagu perjuangan, maka sekalianlah gitu kita kita konsep dengan konsep yang perform ala-ala penyanyi gitu, penyanyi yang sudah profesional gitu.
Maka karena ini adalah bagian dari yayasan, maka gimana caranya saya harus menampilkan mewakili dari tiap-tiap lembaga. Oke. Dari SD saya coba Comot Faizan, kemudian SMP Indonesia, Ana, lalu saya mewakili dari guru gitu kan. Sebenarnya saya sebagai pemanis aja sih sebetulnya ya. Oke. Maniskah Anda? Perlu ditanya. Pemanis sama baci tampil agak beda Iya, tipis iya, emang. iya. Tapi Gitu. Pak Rilo tuh sebelum kenal mereka, tapi emang udah, kalau kan beberapa dari mereka kan kayak Ana, mungkin Nesya juga gitu udah pernah ikut event gitu ya. Sebelumnya kayak FLS gitu ya. Nah, itu dia. Itu emang udah tahu referensinya atau ada audisi dulu gitu. Ya jujur karena mengingat waktunya cukup sempit gitu ya, jadi saya mengambil yang bersifat efektif aja. Gimana caranya supaya pun juga itu biasanya akan mempengaruhi latihan mereka, gitu ya. Kalau misalkan saya audisi lalu ngambil yang belum ada jam terbang, agak sulit biasanya. Benar. Maka saya ngambil rekomendasi dari guru-guru masing-masing lembaga. Siapa nih yang paling sering atau Dan suaranya bagus sudah terbiasa dan gitu sudah ya. terbiasa perform gitu. Maka Berarti ada kesulitan gitu. Kan kalau tadi tuh ngambil biar cepat nih, bisa langsung ngegas gitu ya buat lagu. Ada kesulitan tersendiri nggak dengan mereka? Sebetulnya nggak terlalu sulit banget karena mereka sudah punya basic suara bagus. Hanya mereka di minim improvisasi. Nah, disitulah ketika latihan kita coba cari improvisasi. Pun ketika ngambil improvisasi, saya juga nggak pernah memaksakan. Artinya sesuai dengan pertama karakter suara mereka dan juga kemampuan mereka. Coba contohnya improve yang paling susah ya kayak mana? Improve misalnya Ana ya waktu itu suruh falset ya. Iya. Tapi Ana kesulitan. Ya udah, Ana yang bisanya seperti apa gitu. Yang mana sih, Nak? Yang Yang ke langit jingga. Langit Jingga. Coba dong. Nggak bisa. Gebiar ke langit. Kebiar ke langit jingga. Nah, itu yang biasa. Tapi saya coba ke langit jingga gitu ya. Gitu ya. Nah. Coba rasain dong. Enggak. Dianya ragu gitu. Nah, saya selalu bilang daripada ragu mending nggak usah gitu. Yang bisa kamu mampu aja. Daripada ragu mending nggak usah nih sahabat ya. Tapi Gitu. ini ada yang pentolan yang paling kecil nih ya. Faizan ini katanya sih memang kamu pengalaman pertama ya Nak nyanyi ditonton banyak orang gitu. Pertama banget. Pertama, Rasanya gimana? rasanya gaya tegang pertama kali di depan orang paling banyak. Terus? Nah, di situ waktu nyanyi itu gaya rasa tegang grogi, tapi ditahan ke kaki. Iya, ditahan ke kaki. Maksudnya menyalurkan groginya di kaki gitu. Dia mungkin jauh. Boleh kasih tipsnya ke kita gimana cara menyalurkan grogi sampai ke kaki gitu? Jadi badannya didiamin Ada aja, sih dia. kakinya yang bergetar. Oh, gitu. Suara tetap aman, badan aman, kaki gemeter. Bagus. Nggak nyampe kok kita nggak sampai ke kaki kamu gemeter ya. Kakinya maksudnya ikutin nada gitu, Bu Rini Oh, gitu. Jadi gitu. mengalihkan grogi tapi tetap Keren kelihatan banget. bagus gitu. Kayak bergerak gitu ya. Nah, Padahal gemeter. soalnya dia ngikutin nada tapi sebetulnya itu mengindikan energi grogi itu gitu. Kamu bingung nggak sih Faizan pas tiba-tiba nanti Faizan kamu latihan nyanyi gitu, bingung nggak sih? Enggak, soalnya waktu aku pernah masuk lomba yang lain itu gaya langsung itu loh belajar. Jadi belajar nggak nyanyi. bingung. Jadi nggak Udah bingung. pernah. Kamu pernah belajar nyanyi? Pernah belajar sama Teteh, tapi udah pergi. Oh, Teteh udah pergi gitu ya. Teteh lagi mondok tuh sahabat yang nggak pergi kemana-mana. Oke, dan di balik saya bilang ini sukses ya. Alkut Voice ini sukses ya, sukses. Jadi sorak-sorai penonton itu gitu ya, yang luar biasa mereka. Jadi sahabat, itu kan performnya tuh saat upacara tuh masih berlangsung ya, artinya kita masih panas-panasan di lapangan dan semuanya menikmati Alkut Voice ini. Itu sih luar biasa ya. Kamu ada rasa trauma? Trauma nggak? Kenapa saya bilang trauma? Khawatir ada mungkin latihan-latihan yang menguras energi atau hal-hal yang tekanan-tekanan dari coachnya. Boleh dong, di sini boleh dong.
Atau apa yang kamu rasain sih pas dilatih? Waktu latihan gimana? Nggak ada sih, nggak ada rasa yang bikin keberatan gitu, itu nggak ada. Berapa kali sih latihannya? Sedikit ya. Sebentar ya? Waktu itu juga memang 3 kali ya. 3 kali ya? 4 4 kalian kali. lah gitu. 4 kali? 4 kali tapi 1 hari itu gugur soalnya hujan. Karena hujan. Oh, berarti 3 Hujan kali ya? dapat pagi 3 hari, kali. oke. Berapa lagu sih yang dibawain kemarin? Kayaknya beberapa ya? 3. 3 ya? medley 3. Oke. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Mau daftar ke idol yang sebelah mana? Iya. Tapi inspiratif ya sahabat. Jadi anak-anak yang memang memberikan perform terbaiknya dengan sukarela dan menikmati ya, itu sih yang saya lihat ya. Oke, kalau misalnya ngomongin 17-an nih, kamu ada kisah atau ada rasa yang berbeda nggak ketika harus nyanyi di 17-an? Kan kalau misalnya Nesya kan ya, Nesya, Ana tuh kan pernah tuh tampil di FLS 2N atau event-event lomba lainnya. Pas tampil di 17-an kamu ngerasa ada sesuatu yang beda atau nih kok gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ada rasa yang seperti apa ketika harus tampil di lapangan saat upacara? Apa yang kamu rasain? Tadi kan Faizan udah cerita tuh grogi yang disalurkan ke kaki. Jadi inget. Kalau grogi mah ada ya. Sebelumnya dikit, tapi pas sudah nyanyi mah enjoy aja gitu ya. Kan yang kamu bawain lagu-lagu perjuangan ya, lagu-lagu wajib itu ada rasa khusus nggak sih? Ada feel yang beda nggak sih pas kamu nyanyiin? Ada. Kayak Merinding gitu? merinding ada. Merinding sendiri? Oke. Ada kesan tersendiri. Lagu apa yang menurut kamu paling berkesan dari Nesya dulu deh? Yang dari 3 lagu itu apa aja sih? Kebiar-kebiar, terus Berkibarlah benderaku, Berkibarlah Benderaku, sama Indonesia Jaya. sama Indonesia Jaya. Itu yang paling berkesan yang mana? Yang lebih berkesan itu Indonesia Jaya. Kenapa? Itu kayak lebih Karena Jaya gitu ya, bukan ya? kayak lebih kerasa aja gitu. Iya, dapat gitu ya. Iya. Mungkin secara musikal juga lebih banyak improvisasi kayaknya. Oh, di situ ya, Nah, di situ. Indonesia Soalnya Jaya. kebetulan juga memang di lagu Indonesia Jaya Nesya lebih banyak berperan karena di situ ada satu nada yang dia itu bertata enggak. Yang mana sih nak? Yang hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Oh iya. Yang itu kan. Nah, bagian itu dia tereksplor gitu. Sehingga mungkin berasanya gitu ya. Berasa beda aja. Menurut Palelo sendiri yang paling susah diajarin ke anak-anak itu boleh deh lagu yang mana atau sisi apa yang paling susah diajarin ke mereka? Yang Indonesia Jaya itu, karena Indonesia Jaya itu masih asing di mereka. Kalau Berkibarlah Benderaku, Gebiar-gebiar mungkin mereka juga udah pernah sering dengar gitu ya, dari kecil gitu atau sebelumnya gitu. Nah, Indonesia Jaya belum mereka ketahui banyak gitu. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin mereka juga secara musikalitas cukup tinggi, lalu kemudian juga liriknya juga atau musiknya juga enak gitu ya, secara bait-baitnya itu hampir nyari sama gitu ya, jadi nggak terlalu kesulitan gitu untuk bisa beradaptasi gitu. Palingan ya ini saya cukup harus 2 kali lipat lebih dari kata-katanya Dari gitu, kakaknya gitu ya. kakaknya. Kalau kakak anak nih, anak lagu apa yang spesial yang menurut kamu ini agak beda gitu kamu nyanyiinnya di event yang kemarin ya? Lagu Berkibarlah Bendera Negeri. Oh beda ya? Kenapa Iya. Berkibarlah Bendera? Soalnya kan diawalinya sama Ana ya. Jadi jadi kayak kamu selalu banget gitu ya. Jadi penentu gitu Bu Rini. Jadi saya selalu bilang ke dia, kalau di ananya udah salah, ke teman-temannya salah. Oh, berat gitu. sekali Jadi ada bebannya. pressure tersendiri gitu. Ada pressure tersendiri gitu. Jadi gitu. dia mungkin karena pertama awal, lalu kemudian juga mengawali di partnya dia, pressure tersendiri buat dia. Tapi di sisi lain juga ada kesan tersendiri gitu. Tapi seperti yang sudah kita lihat sama-sama, anak sukses. Sukses. Keren loh. Yang membuat itu keren itu apakah tekanan atau ancaman yang benar ya? Kamu salah semua salah ya? Atau justru enggak ya? Atau ada apa ya? Kamu ngerasa kayaknya ini harus bisa terus di rumahnya gimana gitu? enggak sih, enggak ada. Terus kan lagunya kan Berkibarlah Bendera Negeriku setelah pengibaran gitu. Jadi kayak kerasa banget
lagunya. gitu ya. Oh, terus Jelas-jelasnya muncul gitu ya. kan ada bambu runcing, jadi pakai bambu runcing gitu. Gitu ya. Barbar nanti. Oh gitu ya ujungnya ya. Oke, kalau Faizan nih, yang paling lagu yang menurut kamu paling berkesan, entah itu paling susah atau paling suka deh sama lagu ini, yang paling berkesan buat Faizan lagu yang mana? Kebiar-kebiar. Kebiar-kebiar. Kenapa paling berkesan? Soalnya kan yang pertamanya itu kan lagunya itu dari ini. Indonesia merah darahku, putih tulangku. Jangan lagi. Enggak. Oke. Biasanya waktu kecil suka ngomong gitu. Oh, suka nyanyi banget. gitu. Dari kecil ya. Dan sekarang kamu harus mengucapkan itu di depan khalayak gitu ya. Itu kayak apa rasanya? Rasanya Kayak dejavu. Apa? Jadi kayak udah nggak aneh gitu ya, udah nggak asing, tapi emang lagu ini sering banget kamu denger. Itu kan lagu era tahun berapa ya? Gomblo, tahu Iya. kan? Tahun Kok 80-an. kamu tahu sih lagu itu dari kapan taunya? tahunnya itu dari kelas 3, tapi kalau kelas 2 itu barusan tengah, kelas 1 barusan yang Indonesianya doang. Oh, beda doang. Siapa yang ngasih tahu? Nggak tahu sih, waktu itu pernah ngedenger lagunya jadi gaya seneng. Oke. Sepakat ya Pak Lilo. Jadi memang Siap. dari hal-hal yang mereka dengar, ini kan lagu wajib nih. Betul. Banyak memang sekarang kita tergerus gitu ya dengan lagu-lagu lain. Ya, kita nggak bilang itu jelek, tapi memang mungkin pengaruh nasionalisme ini bisa banget dapat dari lagu yang kita dengar, yang kita nyanyiin. Keren deh pokoknya ya. Dan ini tepuk tangan dulu. Keren. Mau lagi atau kapok? Jadi teman-teman juga boleh. Mau lagi sih. Mau lagi. Jadi artinya memang momen ini tuh jadi start banget ya buat Iya. Alput Voice. Tadi yang sampai di awal buat nanti ngerjain proyek-proyek lagi gitu tuh. Pada intinya sih sebetulnya Alkur Voice ini fleksibel ya. Artinya kalaupun misalkan nanti Ana satu waktu sudah tidak sekolah di Lipo Alkur lagi, itu akan ada regenerasi terus. Oh, Jadi nama oke. bendera Alkur Voice itu tetap ada. Tetap ada. Gitu. Berarti Jadi- ini tuh kayak semacam wadah gitu ya. Wadah saja yang untuk- nanti isinya bisa ganti-ganti. Bisa ganti-ganti. Tapi ada nggak sih identity atau misalkan Pak Lilo pengennya Alput Voice tuh warnanya kayak apa gitu? Atau Enggak sih, enggak mesti tiba-tiba jadi dangdut kan enggak. atau ada Tapi bukan tidak mungkin ya gitu kalau misalkan di antara siswa yang di Likur Alkur 2 ada yang genrenya ke situ lalu kemudian ikut gabung kan jadi lebih berwarna. Buat saya mungkin bisa jadi Ini anak-anak yang memang seneng gitu ya di seni suara. Ada standar khusus nggak sih kalau misalnya pengen gabung di Alkud Voice atau semacamnya udah deh yang penting hobi nyanyi gabung gitu? ada tentu saja. Mm-mm. Yang pertama tentu harus bisa menyanyi itu pertama. Yang kedua dia mau lelah. Ada effortnya. Mau Oke. berjuang. Mm-mm. Sebelum saya mengambil anak, jauh sebelumnya saya juga nanya-nanya gitu beberapa siswa di SMA gitu. Cuman ada yang responnya tuh, Pak gimana ya? Ya, gitu Kenapa ya. emang harus mau berjuang tuh kenapa? Itu penting Karena? nanti ketika latihan dia nggak pantang menyerah gitu ya. Terus kemudian mentalnya harus dibangun. Nah, itu yang pengen kita coba lakukan gitu ya. Kan nanti juga perform mereka akan bertemu dengan orang banyak. Itu juga berkaitan dengan mental. Kalau misalkan mental nggak pantang menyerah, mau panggung segede apapun dia akan tetap survive. Gitu. Wah mantap. Dan ini kayaknya proyeknya kita dari yang kecil-kecil dulu kenalkan mereka dengan berbagai macam keadaan, lalu kemudian juga latihannya juga on time dan sebagainya gitu. Itu penting gitu. keren. Jadi memang ini relate ya. Artinya anak muda memang apapun wadahnya gitu. Kalau ini kan wadahnya nih seni suara. Itu memang harus memiliki mental yang kuat gitu, siap untuk ditempa gitu. Dan ternyata kalian terpilih loh jadi orang-orang seperti itu. Luar biasa. Waktu itu responnya ketika saya WA, Ana mau nggak tampil nyanyi nanti di acara 7 Boleh Pak, langsung begitu kan ya. Kalau yang lain, kayak gimana Pak? Kalau Nesya gimana?
Satu dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Semangat. Iya. Terus. Habis itu, ya udah. Alasan. Saya mencari sebuah tayat lagu apa? Kalau saya tuh lihatnya dari situ. Oke. Ini anaknya mau gitu. Iya. Udah ada kemauan dikirim, saya dengar, oke, boleh dikirim. Lalu seterusnya diskusi banyak gitu. Termasuk Nesya juga gitu. Kalau Nesya tadinya memang buat acara peresmian gedung SMP. Oh ya, bentar lagi ya peresmian ya. Juga, tanggal pokoknya nanti cekidot lah di sini ya. Iya, mengawalinya dari situ. Terus karena kan yang peresmian itu diundur, jadi ayo udahlah sekalian Nesya tampil aja di 17 Agustus gitu. Termasuk yang dibidik berarti ya, Nesya juga ya. Yang dibidik gitu ya udah artnya nggak masalah. Terus juga minta saya kalau ke Nesya bahkan saya minta videonya gitu bagaimana dia perform gitu. Karena saya juga pengen tahu stage act-nya tuh kayak gimana kalau lagi dia perform gitu. Udah sama dia. Udah saya. Gini nih, kalau bintang tamunya host. Biar ngomong ya. Dan misi Iya, terus. Tapi keren ya Pak Lula ya. Dan kita udah sampai sekarang ini di satu segmen nih Pak Lula ya. Yang anak segmen yang baru di teras, yaitu segmen Cema Cemil. Gak ada kan? Aslinya ada. Jadi gini, segmen Cema Cemil ini kita bakal sedikit keluar dari obrolan. Tapi kita akan main-main ya. Dan karena kalian itu adalah seorang vokalis, ya, kalian itu adalah vokalis terus Pak Lilo. Nanti cemil-cemilnya saya Bu Rini bakal ngasih satu syair nih, beberapa syair. Kamu nanti langsung nyanyikan, senandungkan itu lagunya lagu apa. Yang kita ambil adalah lagu wajib nasional ya. Skrip mana skrip. Betul, kita harus memulai dengan cinta tanah air, yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Salah ya saya? Pokoknya lagu-lagu aja. Oke, pokoknya semuanya harus ikut 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tamu, semuanya harus jawab. Artinya Bu Rini akan ngasih 4 syair lagu. Dimulai dari yang pertama. Siapa dulu nih? Bebas deh, siapa yang duluan ya? 50-50 deh. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang lara merintih dan Dari awal dong. Kulihat ibu. Iya, betul. Tadi mau nanyain judul lagu sama penciptanya, tadi kan kita buka kamus lagi, secara saya pun lupa, mohon maaf. Oke, Pak Lilo udah keluar dari zona nyaman. Udah dari zona yang rusuh gitu ya. Sekarang untuk kalian bertiga. Lagu yang kedua, syair yang kedua ya. Berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Indonesia. Gimana tuh? Dari Yang sambung menyambung. Dari awal dong. Itu pertamanya gimana sih? Jadi Indonesia itu awalnya dari ujung mana ke ujung mana gitu ya? Dari Sabang Oke. sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Iya. Oke. iya masih nasionalis. Sip. Cemilan yang ketiga. Kalau kalian nggak bisa, pokoknya harus sampai bisa. Sering bakal panjang urusannya. Syair yang ketiga, yang mana ya? Ini deh. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Tahu nih Faiza nih. Kalau butuh bantuan, boleh colek temennya sebelahnya. Lagi saya dua. Oke. Oh gini, Indonesia merdeka, itulah Indonesia. Kalau syair depannya Bu Rini bacain, pasti bakal ke bawah. Itu tadi. Na 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 na. Nesya Nesya gimana?
sorak-sorak bergembira. Bergembira semua. Tuh, jadi kan itu tuh. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Nggak tahu ya lagu. Pas kayaknya. Pas. Halo? Sorak-sorak. Iya, itu. Iya, pernah 90-an. Terus apa? Ini harus kita abadikan ya. Baik, nggak apa-apa ya. Yang terakhir nih, cemil-cemil yang keempat adalah yang agak susah kali ya. Wah. Garuda Pancasila. Kalau Garuda Pancasila sekarang sedang bergema lagi ya dengan proyek pelajar Pancasilanya. Jadi Bu Reni nggak kasih soal yang itu ya. Seperti ini. Sepertinya Bu Reni lupa. Bangunlah pemuda-pemudi Indonesia. Nggak tahu lagi. Kamu nggak tahu? Aslinya sambil ngapalin sahabat. Na 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 na. Tapi lupa liriknya. Bangun. Coba aja Indonesia. Ya. Na 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 na. Kok larinya nanti ke lagu lain? Bangun. Mudik pemuda. Pemuda. Terus Indonesia. Oke, lanjut. Tangan baju disingsikan untuk negara. Oke. Kalau saya juara. Iya, keren banget ya. Tapi paling tidak dari 4 dua terjawab dengan baik, yang satu dengan bantuan ya. Berarti nasionalisnya masih bagus lah ya. Karena kan masih ingat ini apa ya gitu ya. Oke. Nah, makasih banyak ya udah tampil, kemudian udah menginspirasi kita. Dan ada nggak sih yang masih pengen kamu, ini kayaknya kemarin tuh kurang ini deh. Ada nggak dari Nesya coba? Pas perform kemana atau pas nyanyi kemana, kayaknya ada nggak yang pengen kamu tingkatkan lagi? Kalau dari suara masih kurang lepas. Kurang lepas. Iya, belum bisa belum bisa dipegang di bahasa gitu. Oh. Suara yang nggak dipegang tuh kayak gimana tuh? Belum duduk ke notnya mungkin. Oke. Bulat kayaknya. Yakin aja gitu. Rasanya kayak gitu ya. Oke. Kalau Ana gimana? Kalau aku kurang jaga makan minumnya gitu. Ngaruh ya Ana ya? Iya, soalnya kan suka banget makan es ya. Terus waktu 17 Agustus tuh agak serak gitu loh di akhir-akhir. Kirain improve serak beneran ya? Seraknya Serak itu bagus gitu ya. Pokoknya suka kalau misalnya abis perform dimanapun itu, pasti suaranya tuh suka serak gitu loh setelah nyanyi. Jadi tuh suka nggak kejaga makan minumnya. Oh gitu. Ini tersendiri kayaknya ya. Keren ya. Artinya dia udah bisa menakar gitu ya. Kalau Faizan, kamu kurang apa ya? Kurang lama. Iya kayaknya. Gimana? Apa yang Faizan rasain? Kayaknya Faizan ini nanti harus seperti ini deh ke depannya gitu. Susah ya pertanyaannya. 17 Agustus kayak kurang semangat aja nyanyinya. Kenapa kurang semangat? Tahu gak yang gak ada temen ini. Oh, paling nggak dikasih temen Faizannya. Sudah disuruh di depan teman-teman SD-nya. Iya. Kelas kan biasanya kalau main bola suka gitu. Oh, satu tim gitu ya. Lain kali aku voice 11 orang main Faizan. Oke. Iya. Itu ya. Bukan voice namanya. Baik, untuk closing nih ya sahabat ya, karena kita masih dengan Gegap Gempita 17 Agustus, Bu Rini pengen teman-teman dari Alkud Voice ini coba terjemahkan menurut versi kalian apa itu nasionalisme. Sederhana aja. Nasionalisme adalah apa satu kata juga, dua kata. Susah ya? Susah ya, belum bisa ya? Susah banget ya pertanyaannya. Sikap cinta tanah air. Cinta tanah air. Terus? Menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi. Kalau Faizan?
Nasionalisme adalah nyanyi di 17-an itu nasionalisme kan, Pak? Berani gitu ya. Apa menurut Faizan? Nasional itu apa sih nasionalisme? Apa ya? Belajar dengan giat gitu misalnya? Ya. Oke. Nanti kita belajar lagi ya. Kalau menurut Pak Lila sendiri nasionalisme itu apa? Yang menjaga aset-aset Bangsa ya. Keren banget ya. berkarya, gitu. Berkarya. Kita miliki, gitu. Benar, setuju, mengoptimalkan apa yang ada di negeri kita ya, karena memang aset bangsa itu luar biasa banyaknya di Indonesia, termasuk yang sudah hadir di teras kita. Ini adalah aset-aset Alku2 dan juga aset-aset bangsa yang harus kita lestarikan ya. Sukses buat Alku2, buat kalian dan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan terus menjadi yang terbaik. Dan kalau terdepan udah kayak kendaraan ya, pokoknya menginspirasi. Kayak iklan ya. Baik, kita pamit ya sama sahabat semuanya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi atau proyek berikutnya dari Alkud Voice. Kita tunggu ya. Thank you so much. Terima kasih. Sampai ketemu lagi next event. Saya Ratu Rini dan Alkud Voice. kita pamit. Sampai ketemu di teras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.